Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia mengenai analisis investasi di sektor teknologi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ 402 dengan nomor NIM 2302001010297, Prodi Manajemen, mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Dosen Oktavian Cahyadi Hardian SMMM. Pada bagian pendahuluan mengenai sektor teknologi di Indonesia berkembang sangat pesat dalam 5 tahun terakhir, didorong oleh transformasi digital di berbagai bidang seperti e-commerce, fintech, telekomunikasi, dan media digital. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan tingkat penetrasi internet yang tinggi menjadi lahan subur bagi pertumbuhan perusahaan teknologi. Pemerintah juga aktif mendorong digitalisasi dan pengembangan ekonomi digital melalui berbagai kebijakan insentif. Analisis investasi di sektor teknologi. Faktor apa saja yang membuat sektor ini menarik bagi investor? Nah, yang pertama, pasar besar dan dinamis. Indonesia memiliki lebih dari 210 juta pengguna internet yang memberikan pasar yang luas bagi layanan digital. Kemudian pertumbuhan ekonomi digital. Menurut Google, Temasek, dan Bain Ekonomisi, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD sekitar 130 miliar pada tahun 2025. Kemudian pertumbuhan startup. Nah, banyak startup teknologi bermunculan dan berkembang pesat di bidang fintech, edtech, healthtech, dan e-commerce. Kemudian adopsi teknologi yang cepat. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin digital meningkatkan permintaan terhadap layanan teknologi. Yang terakhir, tenaga kerja muda dan melek digital. Bonus demografi mendukung pertumbuhan inovasi digital dan konsumsi teknologi. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap investor di sektor teknologi. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law menyederhanakan perizinan dan meningkatkan iklim investasi termasuk di sektor digital. Insentif pajak untuk startup dan investasi, pembentukan Badan Ekonomi Kreatif dan inisiatif 100 Smart Cities, program Making Indonesia yang mendorong informasi digital di sektor industri, kemudian menyediakan infrastruktur digital seperti pembangunan jaringan, palaparing, dan perluasan 5G. Tren investasi dalam 5 tahun terakhir, investasi asing di sektor teknologi melonjak, dengan realisasi investasi pada tahun 2024 yang mencapai sekitar 900,2 triliun, di mana sektor teknologi menjadi pendorong utama. Pada tahun 2021, indeks sektor teknologi atau IDX Tekno naik sekitar 707,6%, jauh melampaui indeks lain di Bursa Efek Indonesia. Meskipun sempat terkoreksi pada tahun 2022 sampai tahun 2023 akibat kenaikan suku bunga global dan tekanan eksternal. Perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia, Bukalapak, dan Metrodata Elektronik menjadi contoh utama penerimaan investasi besar di sektor ini. Investor asing utama di sektor teknologi yang pertama ada SoftBank Jepang yang berinvestasi di Gojek dan Tokopedia. Kemudian Temasek Singapura yang aktif mendanai banyak startup termasuk Gojek dan Tokopedia. Kemudian Sequoia Capital yang berpartisipasi di beberapa putaran pendanaan startup lokal. Kemudian Tencent atau Tiongkok yang berinvestasi di Gojek, Traveloka, dan aplikasi lainnya. Kemudian Alibaba Group di Tiongkok yang berinvestasi besar di Tokopedia dan Lazada. Dampak investasi asing terhadap sektor teknologi dan ekonomi Indonesia. Yang pertama, transfer teknologi dan manajemen modern dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian penciptaan lapangan kerja di sektor digital dan ekonomi yang kreatif.
meningkatkan inklusif keuangan melalui vintage, kemudian mendorong pertumbuhan UMKM melalui digitalisasi dan platform e-commerce, kemudian meningkatkan daya saing global startup Indonesia. Nah, untuk tantangan dan peluang yang dihadapi oleh investor asing, tantangan yang pertama, ketidakpastian regulasi digital seperti perlindungan data pribadi, pajak digital, dan lisensi vintage. Persaingan tinggi antar startup lokal dan asing, infrastruktur digital yang belum merata di seluruh Indonesia, terutama luar Jawa. Kemudian kesenjangan keterampilan digital tenaga kerja. Untuk peluangnya sendiri, digitalisasi sektor publik dan swasta yang masih terus berkembang. Pasar second tier cities atau kota kecil menengah yang belum tergarap secara optimal. Pertumbuhan ekonomi digital yang cepat dan belum jenuh. Kemudian kemitraan strategis dengan pemerintah dan UMKM lokal. Baik, untuk kesimpulannya, sektor teknologi Indonesia menjadi magnet bagi investor dalam 5 tahun terakhir karena pertumbuhan pasar digital yang pesat, demografi yang mendukung, serta dukungan regulasi yang semakin ramah investor. Meski menghadapi sejumlah tantangan, peluang jangka panjang sektor ini tetap sangat besar, baik untuk ekonomi nasional maupun untuk investor asing yang ingin menanamkan modal di kawasan Asia Tenggara. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.